మెరుపు వెలుగు చిరుత పరుగు రాజా అడుగు పడ్డ రికార్డ్ చదిరి పడ్డ Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Alal Vaikunta Paramulo. Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. రమ్మంటే Kisah bermula di sebuah rumah sakit. Terlihat seorang bernama Valmiki mendatangi rumah sakit dikarenakan istrinya akan melahirkan. Valmiki merupakan seorang asisten dari seorang miliarder yang sangat kaya raya bernama Rama Chandra. Dan secara kebetulan di malam yang sama dan di rumah sakit yang sama terlihat ada istri dari bosnya Valmiki yang bernama Soraya akan melahirkan juga. Tanpa menunggu lama akhirnya anak Valmiki lahir. Suster memberitahu bahwa anaknya itu adalah laki-laki. Mendengar hal itu Valmiki sangat bahagia dan di saat bersamaan Soraya juga melahirkan bayi laki-laki. Namun saat suster yang bernama Solacona selesai membersihkan dan akan menyimpan bayi tersebut ke tempat ibunya, terlihat Soraya yang masih belum sadarkan diri. Saat akan menyimpan bayi tersebut dia dikejutkan karena bayi itu tidak bergerak sama sekali dan mengira sudah meninggal. Karena takut disalahkan, kemudian berniat untuk menelpon Rama Chandra. Namun saat itu dia bertemu dengan Valmiki yang sedang menelpon. Dengan ekspresi panik, Solacona meminta telepon yang sedang dipakai Valmiki. Ia berkata kepada Valmiki bahwa bayi Rama Chandra tidak bergerak, sehingga ia harus segera menelpon Rama Chandra. Mendengar hal tersebut membuat Valmiki kaget, namun karena yang ia sadari bahwa Valmiki tidak suka kepada bosnya, ia pun berkata kepada Sulakona bahwa dirinya bekerja di tempat Rama Chandra. Dan berkat Rama Chandra lah Valmiki saat ini mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Dan sebagai tanda balas budi Valmiki kepada Rama Chandra, ia merelakan anaknya untuk ditukarkan demi membalas kebaikan keluarga Rama Chandra. Pada awalnya Sulakona sempat menolak, namun Valmiki kemudian pergi ke ruangan anak dan istrinya yang kebetulan juga belum sadarkan diri. Tanpa banyak basa-basi Valmiki langsung mengambil anaknya dan bergegas ke kamar Soraya. Dan langsung menukarkan kedua bayi tersebut lalu mereka meninggalkan ruangan Soraya. Terlihat ekspresi wajah Solakona yang dihantui rasa takut. Namun saat mereka keluar ruangan tiba-tiba ada suara petir yang sangat kuat sehingga membuat bayinya Soraya menangis dan bergerak kembali. Hal itu tentu saja membuat hati suster sedikit lebih lega, akan tetapi Valmiki yang sedari awal berniat jahat kemudian merebut bayi tersebut dari Sulakona, akan tetapi ia menolaknya dan ia akan kembalikan bayi itu kepada Soraya. Namun Valmiki menahannya dan ternyata dulunya Valmiki dan Rama Chandra adalah sahabat dekat. Valmiki cemburu karena Rama Chandra menjadi orang kaya setelah menikahi Yasoda, anak pemilik perusahaan ARK. Sedangkan dirinya yang masih hidup miskin sampai saat ini, dan karena alasan itulah dia ingin anaknya bisa menikmati hidup mewah tidak seperti dirinya. Sulakona tidak peduli dengan hal itu. Ia mencoba merebut kembali bayi itu, namun tanpa sengaja Valmiki mendorong Sulakona dan membuatnya terjatuh dari lantai 2 hingga membuat suster itu mengalami pendarahan di otak dan akhirnya ia tewas. Dan di saat itu juga Valmiki terkena azab. Kakinya sebelahnya tiba-tiba kram dan membuat satu kakinya lemas secara permanen. Keesokan harinya mereka pun pulang dan membawa pulang kedua bayi mereka ke rumah masing-masing. Dan rahasia besar yang semalam hanya diketahui oleh Valmiki dan Sulakona. Rama Chandra menamai anak Valmiki dengan nama yang sangat bagus, yaitu Raj Manohar. Sedangkan Valmiki memberi nama anaknya Rama Chandra dengan nama yang banyak digunakan oleh orang miskin India, yaitu Bantu. Sejak kecil Bantu memang anak yang cerdas dan jenius. Ia selalu berusaha membuat Valmiki bangga dengan menjadi anak yang sangat pintar, bahkan nilai mata pelajaran pun sangat bagus. Akan tetapi hal itu tidak membuat Valmiki bangga pada Bantu. Sebaliknya Valmiki malah selalu menghina dan merendahkan Bantu. Singkat cerita, 20 tahun berlalu, Bantu yang kini sudah dewasa dan Raj Manohar sudah beranjak dewasa pula. Dalam kehidupannya Bantu masih saja hidup dalam ketidakadilan yang Valmiki berikan. Berbeda dengan Raj Manohar, kehidupan Raj Manohar penuh dengan kemewahan. Karena sulit, kita ubah aja ya, Raj Manohar menjadi Nohar.
dan kini sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Hingga pada suatu hari Nohar akan kembali pulang ke India. Justru Valmiki lah orang yang paling sibuk menyambut kedatangan Nohar. Demi menyambut anaknya itu, Valmiki menyuruh Bantu untuk membelikan berbagai persiapan untuk menyambut Nohar. Padahal kepulangan Nohar itu karena ia di-DO dan dikeluarkan oleh sekolahnya. Sebab Nohar anak yang kurang cerdas dan juga pemalas. Setelah Bantu membeli apa yang Valmiki butuhkan, ia pun diusir oleh Valmiki dan berkata bahwa rumah Ramachandra tidak layak dimasuki oleh pecundang seperti Bantu. Padahal dia adalah pemiliknya. Keesokan harinya saat Bantu sedang siap-siap karena ia akan wawancara kerja di sebuah perusahaan, tetapi dia malah disuruh oleh Valmiki mengantar adiknya. Hal itu Valmiki lakukan agar Bantu terlambat menghadiri wawancara kerjaannya. Karena Valmiki sangat ingin Bantu menderita. Meskipun begitu, Bantu tidak mengeluh, dia tetap menuruti perkataan Valmiki. Kemudian saat sedang berbelanja, tiba-tiba ada sekelompok gangster yang menarik selendang adiknya hingga membuat adiknya hampir tercekik. Segera Bantu pun menyelamatkan adiknya, akan tetapi dia diam saja karena tidak ingin mencari ribut. Akan tetapi sang adik berkata bahwa biasanya saudara laki-laki akan marah jika adiknya diganggu. Mendengar hal itu, Bantu pun berubah pikiran karena ia tidak ingin dianggap kakak tidak berguna oleh adiknya. Lalu Bantu mendatangi kelompok gangster tersebut dan meminta agar selendang adiknya dikembalikan. Akan tetapi salah satu dari gangster tersebut tidak menghiraukan dan malah menghina Bantu. Hal itu membuat Bantu sangat amarah. Tanpa basa-basi, Bantu pun menghajar gangster tersebut. Pada akhirnya Bantu dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Lalu Bantu berhasil membawa kembali selendang milik adiknya itu. Sepulang mengantarkan adiknya, kemudian Bantu pergi menghadiri wawancara kerjaan di sebuah perusahaan biro travel. Kemudian si HRD pun bertanya tentang alasan Bantu ingin bekerja di perusahaannya. Bantu yang memang sangat jujur dan cerdas, ia menceritakan semua kepada HR-nya tentang kehidupannya selama 25 tahun ini. Bahwa dia hidup dengan ayah yang sama sekali tidak menyukai dirinya. Bahkan ayahnya selalu menghinanya. Hingga saat ia mendapatkan beasiswa, ayahnya pun meminta beasiswa S2 Bantu dialihkan kepada adiknya. Karena menurut ayah Bantu tidak pantas meneruskan pendidikan. HRD pun merasa terharu ketika mendengar cerita Bantu yang jujur. Dan karena kasihan dengan Bantu, HRD pun kemudian menerima Bantu untuk bekerja. Saat Bantu akan keluar lift, ia malah melihat seorang wanita yang sangat cantik bernama Amulia. Dengan wajah cantik juga berpenampilan seksi membuat Bantu tak bisa melepaskan pandangan dari pahanya Amulia yang sangat mulus. Saat di dalam lift, Amulia lalu bertanya kepada Bantu apakah dia sudah bertemu dengan bosnya. Bantu pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui bosnya karena saat ini status Bantu adalah karyawan baru. Dan hari itu adalah hari pertamanya yang enggak masuk kerja. Singkat cerita, saat Bantu sedang mengobrol dengan teman-temannya, betapa terkejutnya Bantu karena bosnya adalah Amulia. Ketika berada di ruangan Amulia, Bantu tak berhenti melihat pahanya seksi milik bosnya. Di sisi lain, Valmiki menengok Sulakona di rumah sakit. Kondisi Sulakona sangat memprihatinkan. Ia masih mengalami koma. Hal itu kemudian Valmiki lakukan karena ia ingin memastikan dan melihat kondisi suster Sulakona belum sadar. Karena dia khawatir rahasia yang selama ini dia simpan akan bocor. Scene kemudian beralih di kantor. Terlihat Amulia yang sedang memarahi Bantu. Namun lagi-lagi ia hanya terpaku kepada pahanya Amulia. Bantu kemudian memohon agar Amulia bisa memakai celana dan rok yang panjang. Akan tetapi Amulia malah meletakkan sebuah buku di atas kepala Bantu agar Bantu tidak melihat lagi pahanya. Lalu Amulia meletakkan buku di atas kepala Bantu agar ia fokus menatap mata bosnya. Akan tetapi Bantu malah tertarik dengan mata Amulia yang menawan dan situlah benih-benih cinta mulai tumbuh. Kemudian Bantu menceritakan kejadian itu kepada teman kerjanya. Ia sangat mengagumi bosnya saat pertama kali dia menatap mata Amulia yang begitu indah. Scene kemudian berlanjut di sebuah pelabuhan di mana seorang pengusaha bernama Apalanuidu yang merupakan seorang pengusaha yang licik dan juga sangat kejam. Apalanuidu memiliki seorang putra bernama Paidatali. Hari itu ia berniat untuk bertemu dengan perusahaan ARK untuk menawari pinjaman karena mereka tahu perusahaan ARK sedang mengalami krisis keuangan.
Dan Palanaidu meminta setengah saham dari perusahaan sebagai jaminannya. Sementara itu, mertua dari Ramachandra sekaligus pemilik perusahaan akhirnya bernama Anam Rama meminta kepada cucunya Nohar untuk menemui Pai Dalatali dan menolak tawaran mereka. Dengan berat hati, Nohar pun terpaksa melaksanakan tugas dari kakeknya. Ramachandra yang tahu bahwa anaknya tidak bisa apa-apa, ia kemudian mengontrol dari kejauhan di balik monitor dan memberi arahan kepada Nohar untuk mengatakan apa yang Ramachandra instruksikan. Namun hal itu tidak membuat Nohar mengerti, ia malah terdiam tidak berkata sepatah kata pun. Ramachandra yang kesal kemudian ia sendiri yang melakukan penolakan terhadap Pai Datali melalui monitor dan mengusir Pai Datali dari kantornya. Di sisi lain, Bantu dan bosnya mengadakan pertemuan dengan seorang bernama Sudarsanan. Sudarsanan menawari Amulya untuk bekerja sama dengannya. Dan dia akan menginvestasikan sangat tinggi di perusahaannya asalkan Amulya memberikan perusahaannya kepada Sudarsanan. Lalu Sudarsanan mengancam Amulya bahwa jika dia tidak mengatakan, Sudarsanan akan menghancurkan perusahaan Amulya. Namun Amulya tidak bisa berkata apapun, ia tidak bisa menolak tawaran tersebut, akan tetapi dia berpikiran bagaimana nasib karyawannya nanti. Dan di saat itu juga ternyata Ramachandra ada di tempat tersebut tepat di depan Bantu dan Amulya. Ia mendengar percakapan mereka. Ramachandra berkata bahwa generasi sekarang telah kehilangan keberanian untuk mengatakan tidak. Namun berbeda dengan Bantu karena perkataan Sudarsanan membuat Bantu marah. Bantu melemparkan buku perjanjian itu ke atas meja. Bantu berkata tidak dan menolak tawaran Sudarsanan. Para anak buah Sudarsanan yang melihat kelakuan Bantu yang tidak sopan berniat menghajar Bantu, namun Bantu malah menghajar balik mengawalnya Sudarsanan. Setelah Bantu mengajar para anak buahnya, ia mengancam Sudarsanan untuk jangan mengganggu bosnya lagi. Jika dia berani macam-macam dengan Amulya, dirinya tidak akan segan menghajar Sudarsanan seperti dia menghajar anak buahnya. Ramachandra yang mendengar perkataan Bantu, ia kagum dan tersenyum bahwa masih ada anak muda yang bernyali besar seperti dirinya. Saat Ramachandra pulang ke rumah, ia berbicara kepada mertuanya bahwa dia sangat takjub dengan keputusan dan keberanian pemuda yang ia temui tadi. Ia membandingkan Bantu dengan anak yang jauh berbeda. Ia juga berkata bahwa Raj Manohar atau Nohar tidak mungkin bisa memimpin perusahaan dengan sikapnya yang sekarang mincla-mincli. Seorang yang mendengar hal tersebut sangat tersinggung. Namun sebaliknya mertuanya itu mengatakan bagaimana jika Ramachandra mengajak Amulya untuk bergabung dengan perusahaannya karena menurutnya Amulya sangat cerdas bisa meningkatkan perusahaannya. Lalu ia kemudian mempunyai sebuah ide bagaimana jika Amulya dijodohkan dengan Raj Manohar atau Nohar. Chandra pun menyetujui usulan dari mertuanya. Keesokan harinya Amulya dan orang tuanya diundang keluarga Ramachandra untuk bertemu. Sampainya di sana keluarga Amulya disambut dan dijamu dengan sangat hangat. Saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba Nohar memberikan sebuah kotak perhiasan untuk melamar Amulya. Hal itu terpaksa Raj lakukan karena untuk membuat keluarganya senang, padahal sebenarnya Raj hanya mencintai anak dari bibi yang bernama Nandini. Namun tiba-tiba itu Bantu datang ke rumahnya Ramachandra dan tanpa disengaja ia melihat perjodohan Amulya dengan Nohar. Hal itu tentu saja membuat Bantu sangat sedih dan kecewa. Setelah kejadian itu Bantu dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai keterangan karena ulahnya yang telah menghajar anak buahnya Sudarsanan. Inspektur polisi yang bernama Prajapati kemudian datang dan meminta keterangan yang sebenarnya. Bantu kemudian menceritakan semuanya dengan jujur apa adanya. Namun Prajapati tidak terlalu memperdulikan hal itu. Prajapati juga tidak percaya bahwa orang rendahan seperti Bantu bisa menghajar para anak buah Sudarsanan seorang pengusaha. Karena tidak ada bukti yang kuat, Prajapati pun membebaskan Bantu karena ia tidak mau buang-buang waktu untuk kasus rendahan macam ini. Ketika sudah keluar dari ruangan Prajapati, Amulya memarahi Bantu karena Bantu tidak bisa berbohong sedikit dan malah berbicara jujur. Lalu Bantu berkata kepada Amulya bahwa kejujuran adalah sesuatu perbuatan yang terbaik. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Amulya lebih baik jujur kepada keluarga ARK bahwa dia tidak menyukai Nohar dan meminta untuk membatalkan pertunangannya. Hal itu kemudian membuat Amulya sadar dan memang pada dasarnya Amulya ini suka kepada Bantu yang jenius dan pemberani karena Bantu juga perusahaannya bisa selamat dari Sudarsanan yang bejat. Di sisi lain saat Ramachandra sedang berada di kantornya, ia didatangi oleh Apalanaidu. Kedatangan Apalanaidu untuk memberi pelajaran kepada Ramachandra karena saat itu ia telah mengusir anaknya.
Apalanaidu yang geram karena perlakuan Ramacandra tanpa basa-basi, ia langsung menusuk dada Ramacandra menggunakan payung miliknya. Lalu ia pun pergi meninggalkan ruangan Ramacandra. Ia juga mematikan semua akses pintu keluar agar Ramacandra tidak bisa diselamatkan. Saat itu Amulya dan Bantu yang akan menemui Ramacandra karena ingin membatalkan perjodohannya. Mereka tidak melihat Ramacandra di ruangannya, namun saat Bantu sedang melihat isi dari ruangan Ramacandra, Bantu melihat Ramacandra yang sedang sekarat di bawah meja. Bantu yang melihat hal itu, ia kemudian segera membawa Ramacandra yang sekarat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, semua tenaga medis bergerak cepat menangani Ramacandra hingga Sulakona yang saat itu sedang didorong oleh dokter dilepaskan hingga membuat Sulakona hampir menabrak tembok. Namun dengan sigap Bantu memegangnya. Lalu Sulakona berkata kepada Cantu dengan setengah sadar apakah Bantu anaknya Ramacandra. Namun Bantu menunjuk ke arah Valmiki yang saat itu Valmiki sedang bersama dengan Anan Rama. Sulakona kaget dan ia menegaskan kepada Bantu bahwa Valmiki bukan ayahnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ayah sebenarnya adalah Ramacandra. Akan tetapi Bantu tidak terlalu menganggap serius. Bantu yang mengira Sulakona mengarang cerita. Lalu Sulakona pun menceritakan kejadian 25 tahun yang lalu di mana saat itu Valmiki menukar Bantu dengan anaknya karena saat itu Bantu tidak bergerak sama sekali. Kemudian setelah mendengar hal itu membuat Bantu terdiam karena ia sangat shock dan tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengintip Ramacandra yang sedang dioperasi. Saat itu juga datang Yasoda. Bantu yang melihat Yasoda sangat merasa sedih. Ia sangat ingin sekali memeluk ibu kandungnya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin. Yasoda yang mengetahui bahwa Bantulah yang telah membawa Ramacandra, ia hanya mengelus pundaknya. Begitu juga dengan Anarama kakek aslinya. Saat akan pulang dari rumah sakit, Bantu menatap Valmiki dengan penuh kebencian. Lalu mereka bertemu dengan Sulakona yang sudah meninggal. Lalu Bantu menanyakan kepada Valmiki apakah dia mengenalnya. Valmiki menjawab dia tidak mengetahui dan mengatakan bahwa Sulakona adalah wanita yang sangat malang. Tanpa basa-basi Bantu lalu menampar Valmiki. Hal itu ia lakukan karena dia muak dengan kelakuan Valmiki selama ini terhadapnya. Saat di jalan pulang menghentikan motornya dan menanyakan kenapa Bantu berani menamparnya. Bantu menjawab bahwa dia sudah mengetahui semua. Ia juga tahu bahwa Valmiki bukan ayah kandungnya dari orang yang ia temui di rumah sakit. Valmiki berkata kepada Bantu agar dirinya tidak mempercayai perawat yang sudah 25 tahun koma. Hal itu Bantu lakukan untuk memancing Valmiki saja dan pada akhirnya Valmiki pun mengakuinya. Valmiki mengakui bahwa dia telah menukar Bantu dengan anaknya agar anaknya bisa hidup enak dan mewah. Mendengar hal itu Bantu sangat kecewa terhadap Valmiki dan itulah sebabnya kenapa selama ini Valmiki selalu membuat hidupnya menderita dan selalu menghinanya. Dan karena alasan itu juga Valmiki tidak mau Bantu memanggilnya dengan sebutan ayah. Setelah kejadian ini Bantu kini memiliki kebebasan untuk tidak harus selalu membuat Valmiki bangga padanya lagi. Valmiki memohon kepada Bantu agar Bantu bisa menjaga rahasia tersebut karena jika terbongkar maka Nohar akan langsung ditendang dari rumahnya dan memecat Valmiki. Bantu yang memang memiliki sikap yang baik, ia tidak akan membongkarnya karena ia juga kasihan kepada Raj atau Nohar. Mungkin jika si Nohar diusir, mungkin ia akan bunuh diri mengetahui hal yang sebenarnya. Bantu juga tidak mau memisahkan ibunya dengan si Nohar karena ia juga bertahun-tahun merawat dan membesarkan si Nohar. Ia juga tidak mungkin wanita yang selama ini selalu merawat dengan sepenuh hati dengan sebutan bibi. Keesokan harinya saat Bantu akan mengunjungi Ramacandra rumahnya, ia lalu dihalangi oleh Valmiki. Namun Bantu memiliki cara lain agar dirinya bisa bertemu dengan ayahnya, yaitu dengan cara memanfaatkan dokter pribadi Ramacandra yang bernama Sri Wisata yang selalu melakukan pengecekan rutin kesehatan Rama. Bantu berpura-pura menculik anaknya Sri Wisata dan lalu mengancam dokter tersebut agar dokter itu mengatakan bahwa kepada Ramacandra jika Ramacandra akan cepat sembuh jika dia dikelilingi orang-orang yang menyayanginya dan membantunya. Saat itulah salah satunya adalah Bantu, orang yang membawa pertama kali Ramacandra ke rumah sakit. Mendengar itu Anan Rama memerintahkan Valmiki untuk menelpon Bantu agar bisa datang ke rumahnya. Dan rencana Bantu itu pun berhasil. Tak lama setelah itu Bantu pun datang dan menemui Anan Rama. Terlihat dari tatapan mata Bantu dia sangat terharu melihat kakeknya. Kemudian Anan Rama berterima kasih kepada Bantu
Kemudian ia menawarkan Bantu untuk bekerja dengannya dan akan membayar Bantu dengan bayaran yang sangat tinggi. Mendengar hal itu, Bantu sangat senang dan menyetujuinya. Lalu Bantu menyuruh Anan Rama untuk melaporkan kejadian yang menimpa Ramachandra ke kantor polisi. Anan Rama mengatakan bahwa dia telah melaporkan kejadian tersebut, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak kepolisian. Kemudian Bantu mengajak Anan Rama untuk menemui Appalanaidu di pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Anan Rama mendapatkan perlakuan yang sangat kasar. Ia diusir lalu didorong oleh pamannya Pai Ditali hingga terjatuh. Bantu yang melihat hal itu membuatnya sangat marah dan menghajar semua orang yang mencoba menyerangnya. Dengan mudah Bantu dapat menghajar para anak buah Appalanaidu. Bantu dan Anan Rama kemudian menemui Pai Ditali untuk mengatakan bahwa dia datang untuk balas dendam dengan menghajar semua anak buahnya seperti apa yang telah dilakukan ayahnya kepada Ramachandra. Bantu kemudian menghina Pai Ditali jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ayahnya. Saat akan pulang, Bantu dan Anan Rama bertemu dengan Appalanaidu dan mengatakan jangan sekali-kali menyentuh perusahaan ARK. Dia juga tahu bahwa Appalanaidu lah yang telah menusuk Ramachandra dan mereka pun pergi. Keesokan harinya, rumah Ramachandra didatangi Inspektur Prajapati dan berniat memberikan pengawalan keamanan kepada Ramachandra. Namun Bantu yang saat itu berada di rumah Ramachandra, ia berkata kepada Inspektur bahwa untuk jangan khawatir dan tidak perlu repot-repot. Karena Ramachandra tidak membutuhkan pengamanan selama ini dia masih berada di sisinya. Mendengar hal tersebut, Prajapati memutuskan untuk pulang karena dia yakin Ramachandra dengan Bantu setelah ia mengetahui keberanian si Bantu. Lalu Bantu memberitahu Ramachandra soal pengamanan dari pihak kepolisian. Tapi Ramachandra menyebut masalah utamanya bukan dari pihak eksternal, melainkan dari internal, yaitu keluarga. Karena ketika mengalami kesulitan yang dibutuhkan hanyalah keluarga, tapi anaknya sendiri tidak bisa diandalkan. Adik iparnya juga begitu, sedangkan istrinya juga sangat cuek kepadanya. Mendengar hal itu, Bantu merasa sangat sedih tentang keadaan keluarganya. Lalu Bantu pun berbicara dengan Anan Rama. Kakeknya itu menceritakan kepada Bantu bahwa selama 7 tahun hubungan Ramachandra dan Soraya sudah sedang tidak baik-baik saja. Mendengar cerita itu kemudian membuat Bantu mengerti betapa tersiksanya Ramachandra selama ini. Keesokan harinya, saat Anan Rama melihat pengeluaran perusahaan, dia sangat terkejut karena pengeluarannya begitu besar. Lalu ia menanyakan kepada Bantu apa yang sebenarnya terjadi. Bantu yang merupakan anak jujur, ia mengatakan kepada Anan Rama bahwa selama ini adalah ulah dari adiknya yang selalu korupsi uang perwi. Mendengar hal itu, Anan sangat kaget dan hendak memukul adiknya. Namun Yasoda datang menghampirinya lalu meminta informasi sebenarnya pada Bantu. Lalu Bantu menceritakan semuanya yang terjadi selama ini ia bekerja di perusahaan ARK. Ia berkata bahwa selama ini Kasiran menggunakan uang perusahaan untuk berjudi dan bermain wanita hingga membuat perusahaan ini terus menurun dan merugi. Bantu pun memanfaatkan waktu itu untuk mengharmoniskan kembali hubungan ayah dan ibunya. Bantu kemudian berkata bahwa selama ini Yasoda dan Ramachandra tidak akur karena kesalahan 7 tahun lalu saat Ramachandra selingkuh dengan sekretarisnya. Ramachandra yang menyesali perbuatannya, ia berusaha untuk menebus kesalahannya dengan memperbaiki dirinya. Agar bisa memperbaiki hubungan keluarganya, Ramachandra yang mendengar hal itu membuatnya marah karena mengungkit masa lalunya yang ia kemudian menampar Bantu. Lalu Bantu berkata bahwa hubungan yang dibangun atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Namun hubungan yang dibangun atas kebenaran pasti akan baik dan awet. Dan Bantu pun pergi. Ramachandra dan Yasoda berpikir perkataan Bantu yang memang ada benarnya, dan karena keberaniannya itu Bantu berhasil mengharmoniskan kembali ayah dan ibunya itu. Ramachandra kemudian mengakui kesalahannya kepada Yasoda dan akhirnya mereka berdua kembali berpelukan dan saling memaafkan atas segala kesalahannya. Anan kemudian menelpon Bantu dan ia berkata bahwa ayah dan ibunya akur kembali. Mendengar hal itu membuat Bantu sangat bahagia karena keluarganya bisa kembali harmonis. Di sisi lain, Kasiran mempunyai rencana jahat. Dia telah menghubungi Pai Ditali dan mengatakan bahwa dia bisa membujuk Ramachandra agar ia mau menjual setengah saham perusahaannya dengan satu syarat, yaitu ia harus mendapatkan jabatan di perusahaan. Keesokan harinya rapat direksi pun dilaksanakan. Pai Ditali datang menemui Sinohar di kantornya. Sementara itu Ramachandra sangat khawatir karena ia tahu anaknya tidak bisa apa-apa. Ia berniat untuk menghadiri rapat perusahaan karena dia tidak ingin perusahaan jatuh pada orang yang salah. Namun Anan dan Yasoda melarang mengingat kondisi si Ramachandra yang masih belum sehat dan belum sembuh total.
Anan tidak ingin kehilangan perusahaannya lalu menelpon Bantu agar dia mau membantunya untuk ikut rapat dan menolak penjualan saham perusahaannya. Tanpa pikir panjang, Bantu mendatangi rapat direksi dengan membawa surat kuasa dari Anan Rama. Sesampainya di sana di rapat, ia langsung merobek surat perjanjian yang dibawa Pai Datali dan mengatakan bahwa perusahaannya tidak akan pernah dijual. Lalu dia pergi meninggalkan ruangan rapat dan karena Bantu akhirnya bisa menggagalkan niat buruk Pai Datali, ia sangat senang dan berpikiran bahwa memang Bantu sangat bisa diandalkan. Namun di luar dugaan Yasoda malah melihat Bantu dan Amulia yang sedang bermesraan. Melihat itu Yasoda sangat kecewa kepada Bantu. Lalu Soraya pun mengatakan kepada keluarganya apa yang telah diperbuat oleh Bantu semalam. Mendengar hal itu Valmiki yang sangat ingin menghancurkan Bantu, ia bersemangat bahkan menampar Bantu dan menyeretnya keluar dari rumah Ramacandra. Nanan Raniko, nanan pilu. Kemudian Bantu pergi bersama Amulia. Saat di perjalanan Bantu mengatakan yang sebenarnya kepada Amulia. Ia berkata bahwa Bantu adalah anak kandung dari Ramacandra dan hal itu tentu saja membuat Amulia sangat terkejut. Tak lama setelah itu Ramacandra mendapatkan kabar jika keponakan yang bernama Nandini diculik oleh Pai Datali dan ayahnya. Mereka mengancam akan membunuh Nandini jika mereka tidak mendatangi surat penjualan perusahaannya. Hal itu tentu saja membuat keluarga Ramacandra sangat bingung karena tidak ingin menjadi apa-apa kepada keponakannya. Ramacandra dan Yasoda pun menandatangani surat tersebut dan setuju menjual perusahaannya. Hal itu membuat Kasiran sadar dan menyesal kesalahannya. Sinohar yang mencintai Nandini kemudian berniat memberikan surat perjanjian tersebut, namun Valmiki sempat melarang hingga membuat Raj marah. Valmiki yang khawatir terhadap anaknya dengan berat hati ini kemudian menelpon Bantu. Namun Bantu menolak untuk membantu Sinohar dan Nandini karena dirinya sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Ramacandra. Saat Sinohar sampai di rumahnya Pai Datali, ia malah menemukan pamannya Pai Datali yang kabur ketakutan. Dan ternyata sebenarnya Bantu telah datang terlebih dahulu untuk menyelamatkan Nandini dan menghajar seluruh anak buah Apalanaidu. Bantu pun berhasil menemukan keberadaan Apalanaidu dan langsung menusuk Apalanaidu tepat di dadanya. Dan saat Raj datang ia sudah melihat Apalanaidu terluka parah, namun karena baiknya Sinohar membawa Apalanaidu ke rumah sakit. Sementara itu Bantu kembali ke rumahnya dengan membawa Nandini. Kemudian Bantu berkata bahwa dia berpura-pura tidak peduli dengan keluarga Ramacandra agar keluarga mereka kembali harmonis. Karena dia tidak ingin menjadi masalah di dalam keluarganya, kemudian Bantu mengajak Valmiki pergi. Namun saat akan pergi Valmiki ditanya oleh Anan Rama, apakah ada yang ingin disampaikan? Valmiki menyampaikan permohonan maaf jika ada salah kata dari Bantu. Mendengar hanya itu membuat Anan Rama marah dan menghajar Valmiki. Anan berteriak dengan keras kepada Valmiki. Dia mengatakan bahwa Bantu adalah cucunya, darah dagingnya dan pewaris perusahaannya. Pengakuan itu kemudian membuat Ramacandra terkejut. Sebenarnya Anan Rama sudah mengetahui hal itu. Ia mengetahuinya saat di rumah sakit. Dia mendengar saat itu seorang suster mengatakan bahwa Bantu adalah cucu aslinya. Dengan tegas Anan Rama mengatakan kepada Ramacandra bahwa Bantu adalah anak kandungnya yang sebenarnya, bukan Sinohar. Bantu juga berkata bahwa tujuan ia datang ke rumah itu hanya ingin melihat kedua orang tuanya bahagia dan bukan atas dasar harta yang selama ini Ramacandra miliki. Mendengar itu Ramacandra sangat terharu dan bangga melihat Bantu. Lalu Ramacandra mengatakan kepada Anan Rama bahwa Anan memang benar seperti dia bilang saat itu bahwa putranya pasti akan sepertinya, ucap Ramacandra sambil menangis. Dan hari itulah pertama kali Bantu memanggil Ramacandra ayah dan membuat Ramacandra bahagia. Ramacandra berniat untuk memberitahu Yasoda, namun saat itu Bantu menolaknya karena dia tidak ingin memisahkan Yasoda dan Sinohar yang telah dibesarkannya selama ini. Dan saat Yasoda datang, semua rahasia itu ditutup rapat-rapat oleh mereka semua. Yasoda memeluk Bantu dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Bantu karena menyelamatkan keponakannya. Hal itu kemudian membuat Bantu terharu. Setelah sekian lama ini dia baru merasakan pelukan hangat dari ibu kandungnya. Untuk membalas kebaikan Bantu, Yasoda memberikan setengah dari perusahaannya kepada Bantu.
Awalnya Bantu menolak karena Bantu bukan orang yang gak punya harta. Akan tetapi Yasoda terus memaksanya Bantu agar mau menandatangani surat tersebut. Hingga membuat Bantu tidak bisa menolak lagi. Yasoda kemudian meminta kepada Valmiki untuk mendidik Nohar seperti dia mendidik Bantu. Agar kedepannya si Nohar bisa menjadi anak yang tangguh seperti Bantu. Pada akhirnya si Nohar sekarang di rumah Valmiki yang sebenarnya adalah rumah orang tua kandungnya. Di rumah itu terlihat si Nohar sangat bahagia karena dia bisa bebas melakukan apapun yang ia suka. Namun berbeda dengan Valmiki, ia terlihat sangat stres sendiri. Film ini diakhiri dengan Bantu yang sekarang menikah dengan Amelia dan kini kehidupan Bantu berubah drastis. Kini Bantu hidup bahagia dengan kehidupan yang mewah dan harta berlimpah. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. LK21 Revive pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.